Ya, saya bangun setengah 10 semalam tuh. Jadi tidur tuh tadi kemarin tuh jam 11. Saya begadang tidur jam 11. Dan setengah 10 baru bangun. Setelah bangun, saya lihat WA satu Kang Mus meninggal. Awalnya takutnya hoax kan. Enggak. Dia lihat tuh akhirnya cari tahu ke tempatnya istrinya. Oh, benar ya Allah. Akhirnya malam itu saya persiapan dan belum tidur. ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك وقل لهما بلسان قصير واعتقاد صحيح الله ربي. Di suatu sore yang padam perlahan di bawah langit Jakarta yang muram, kabar itu datang seperti angin yang tidak mengetuk pintu, menusuk dada bahwa seorang aktor, seorang pekerja seni, seorang ayah, seorang manusia yang berjalan panjang melewati lorong-lorong peran telah pamit dari panggung dunia. Namanya Epy Kusnandar. Bukan sekadar nama dalam kredit film, bukan sekadar wajah di layar kaca, melainkan jiwa yang pernah merayap, jatuh, bangkit, dan kembali tersenyum meski badai tak selalu reda. Di ruang rawat pukul 14.24 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, di tengah hiruk suara mesin dan doa yang tertahan, denyut itu perlahan surut. Penyumbatan bulu darah di batang otak, sebuah bagian kecil dari tubuh tetapi memegang seluruh rahasia hidup. Pada detik itu, dunia seni kehilangan satu lagi pelukis peran, dan langit barangkali mendapatkan satu bintang baru yang menyala sedikit lebih lembut dari biasanya. Tuhan, mengapa Engkau selalu memanggil orang-orang yang membuat kami belajar arti ketabahan? Mengapa Engkau mengambil mereka yang wajahnya akrab, yang tawanya bagai kawan dekat meski kami tak pernah bersalaman? Atau mungkin ini bukan pengambilan, melainkan pemulangan, sebuah perjalanan kembali menuju pangkuanmu, ke tempat di mana setiap kisah dibukukan dalam kitab cahaya yang tak pernah kusut oleh waktu. Sebelum cahaya padam, sebelum garis hidupnya menutup perlahan, ia meninggalkan jejak panjang yang tidak bisa dibasuh oleh hujan.
Jejak seorang anak muda yang jatuh cinta pada teater di bangku sekolah menengah yang menatap panggung seperti menatap jendela ke masa depan. Pada tahun 1983, ketika sebagian orang masih gamang mengejar mimpi, ia melanjutkan langkah ke Institut Kesenian Jakarta, tempat di mana ia menyemai tekad, tempat di mana kesunyian menjadi latihan, tempat di mana peluh menjadi persembahan. Tidak ada jalan mulus bagi seorang seniman. Ada hari ketika panggung terasa luas, ada hari ketika dompet terasa amat sempit. Namun yang bertahan adalah mereka yang tidak pernah berhenti mengosongkan diri agar seni bisa tinggal di hati. Dan Epy Kusnandar adalah salah satunya yang percaya bahwa peran bukan sekadar profesi melainkan ibadah, cara manusia bersyukur atas hidup yang penuh kemungkinan. Pada tahun 1996, ia memulai langkahnya di dunia televisi dengan Satu Kakak Tujuh Ponakan, sebuah awal yang sederhana, namun dari sanalah keakrabannya dengan penonton tumbuh pelan, alami, tanpa sensasi, seperti tetesan embun yang menggenang menjadi kolam. Karakter-karakter yang ia mainkan bukan sekadar tokoh fiksi, sebagian menjadi cermin, sebagian menjadi pengingat bahwa hidup adalah kumpulan adegan yang harus dijalani tanpa skrip pasti. Ia pernah jatuh dalam kehidupan pribadi, seperti manusia manapun. Hatinya pernah patah dan ditinggalkan. Ia pernah memungkuti serpihan hidup dan mencoba merangkai ulang bentuknya. 2 anak lahir dari pernikahan pertamanya, Kodrat Pratama Putra dan Damar Rijal Marzuki, yang kini meneruskan darah seni menjadi dosen di kampus yang sama, bahkan ikut bermain dalam Superman Reborn. Hidup memang aneh. Kadang luka melahirkan generasi yang lebih kuat dan bijak. Kadang air mata berbuah senyum generasi berikutnya. Lalu Tuhan mempertemukannya kembali dengan jodoh baru. Pada tanggal 27 Juli 2008 di Palembang yang hangat dan tenang, ia menikah dengan Karina Ranau. Sesama pekerja seni, teman seperjalanan yang memahami bahwa hidup aktor adalah hidup penuh malam, penuh dialog, penuh rindu yang tertunda. Dari rahim Karina lahirlah Quentin Stanislavski Kusnandar, nama yang menyimpan harapan panjang bahwa seni akan terus mengalir, bahwa darah kreatif itu tidak berhenti di satu generasi saja. Namun hidup tidak hanya soal panggung dan keluarga. Pada Oktober 2025, warung makan yang baru dibuka dilanda kericuan kecil. Isu premanisme yang kemudian disebut hanya kesalahpahaman oleh Kapolsek dan RT setempat. Begitulah hidup, selalu menyelipkan gangguan kecil, bahkan saat seseorang hanya ingin mencari rejeki yang halal, sebentuk cobaan yang barangkali Tuhan sisipkan agar seseorang ingat bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan rumah abadi. Dan pada tanggal 3 Desember 2025, ketika sebagian orang menyiapkan makan siang, ketika sebagian lain tengah mengejar waktu, Epy Kusnandar menutup naskah hidupnya. Ia pulang, ia kembali ke tempat semua suara mereda dan semua cahaya menemukan makna. Jenazahnya disemayamkan di Jalan Pasir, Ciganjur, Jagakarsa, rumah duka yang menjadi saksi air mata keluarga, pelukan sahabat, dan doa-doa yang terbang seperti burung-burung kecil menuju langit yang teduh. Dan pada tanggal 4 Desember 2025 pukul 8 di TPU Jeruk Purut, bumi kembali menerima tubuhnya, sementara Tuhan menerima jiwanya dengan tangan yang jauh lebih luas dari segala ampunan manusia. Pulang dalam keheningan. Tuhan, adakah Engkau melihat betapa banyak hati yang retak ketika seorang seniman berpulang? Adakah Engkau mendengar gumam merindu dari mereka yang pernah tertawa melihat perannya, pernah menangis bersama adegan-adegan hidupnya? Atau Engkau hanya tersenyum karena Engkau tahu bahwa manusia sering lupa bahwa hidup hanyalah kontrak singkat yang harus dikembalikan pada akhirnya? Ya Allah,
Kami kirimkan doa untuk Epy Kusnandar, doa yang merambat dari bibir ibu-ibu penonton sinetron, dari hati para sahabat teater, dari remaja yang tumbuh bersama karakter-karakternya, dan istrinya yang sabar, dari anak-anaknya yang belajar berdamai dengan kehilangan yang terlalu cepat. Doa yang berjalan tanpa kaki, melayang tanpa sayap, tetapi engkau tahu betapa tulusnya. Kami percaya Engkau hanya memanggil seseorang ketika waktunya sudah genap, ketika jatah napas selesai, ketika takdir menegakkan garisnya, dan hidup Epy Kusnandar meski tak selalu lurus, meski penuh luka dan perjuangan, adalah hidup yang menggugah banyak hati, apalagi yang lebih indah dari seorang manusia yang meninggalkan kebaikan, tawa, dan kenangan. Mungkin ia sekarang sedang duduk di kebun surga, menatap mata air yang bening, mengulang dialog masa lalu sambil tersenyum, mengucap terima kasih pada Tuhan karena pernah diberi kesempatan menjadi bagian dari cerita manusia. Jika hidup adalah panggung, maka kematian adalah tirai yang menutup pelan, bukan akhir, melainkan jeda menuju babak baru, sebuah babak yang tidak membutuhkan kamera, tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak membutuhkan sorotan lampu. Yang dibutuhkan hanyalah amal baik, keikhlasan, dan ketulusan yang pernah ia tanam pada seluruh peran yang ia mainkan. Saat tirai turun, cahaya tetap hidup. Untuk Epy Kusnandar, kami menulis puisi ini seperti menyalakan lilin di tengah malam. Tidak untuk mengusir gelap sepenuhnya, tetapi untuk memberi tanda bahwa engkau pernah hadir dan masih ada di ingatan kami. Kami tahu pada akhirnya setiap aktor pulang membawa skrip kosong karena semua dialog telah dikembalikan pada pemiliknya. Setiap langkah kembali tanpa alas kaki karena dunia hanyalah panggung sementara. Setiap senyum redup, setiap tawa pelan, setiap air mata penonton adalah bukti bahwa engkau pernah hidup dengan penuh warna. Selamat jalan Epy Kusnandar. Engkau pulang bukan sebagai aktor, bukan sebagai selebritas, melainkan sebagai hamba Allah yang telah menyelesaikan perannya. Semoga kuburmu dilapangkan, semoga amalmu diterima, semoga keluargamu diberi ketabahan, dan semoga kami yang masih di sini belajar dari perjalananmu bahwa hidup adalah anugerah dan kematian adalah panggilan yang pasti datang pada waktu yang telah ditentukan. Dan ketika kami para penonton kehidupan mengenangmu dalam bisik dan doa, kami percaya tidak ada seniman yang benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah panggung ke tempat di mana cahaya tidak pernah padam, ke tempat di mana setiap kebaikan kembali menjadi sinar yang menghangatkan. Selamat jalan Epy Kusnandar. Damailah di pangkuan Tuhan dan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kamu pendengar bangsa. Dari chat itu udah akhirnya langsung malam itu prepare dari balik. Udah bang, udah, man. Bang ini seperti apa mengetahui kematian dari Kang Mus gitu? Saya tidak terlalu jauh tentang namanya sebagai pari. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada siapapun yang ada di sekitarnya, beliau bisa memberikan sesuatu yang terbaik, artinya menjadikan pendorongnya untuk nilai ibadahnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya doa terbaik, beliau cukup lama di Pramugari 1 sampai dengan 3 dengan Kang Komar. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan yang sekarang didapatkan oleh Kang Mus adalah ini memang yang terbaik dari Allah. Dan semoga saja Kang Mus husnul khotimah, pergi dengan tenang.
Semoga saja anak-anak yang ditinggalkan, istrinya diberi ketabahan. Insya Allah Kang Mus bisa dikatakan orangnya pergi biasa tiada, tapi tidak akan pernah hilang nama Kang Mus itu di mata kita semua. Apalagi di perfilman sitkom, beliau sangat luar biasa. Terima kasih banyak dari Kang Komar untuk semua impian. Insya Allah mudah-mudahan doa terbaik dari Kang Komar untuk Kang Mus. Tahu informasinya ini kapan nih Bang, dari Bandung langsung ke sini? Iya, saya bangun setengah 10 semalam tuh. Jadi tidur tuh tadi kemarin tuh jam 11. Saya begadang tidur jam 11. Dan setengah 10 baru bangun. Setelah bangun, saya lihat WA satu Kang Mus meninggal. Awalnya takutnya hoax kan. Enggak. Dia lihat tuh akhirnya cari ke tempatnya istrinya. Itu dari Allah. Akhirnya malam itu saya persiapan dan belum tidur hari ini. Ya mudah-mudahan ini adalah salah satu penghormatan terakhir saya untuk Kang Mus. Pak, apa yang paling dikenang Bang selama kan scene bareng lama? Apa yang paling dikenang sama Kang Mus? Dia kalau dalam scene, dia adalah seorang leader. Dia kalau dalam setiap scene, dia memberikan sebuah petua-petua kepada realnya hidup, sebenarnya hidup yang dilakukan dalam scene film itu, sehingga kita merasakan dalam film itu merasakan sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Saya nggak mendengar tentang sakit, tentang apa. Saya mendengarnya sehat saja. Sudah syukur alhamdulillah saya sehat. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada diberikan kesehatan semuanya. Berarti Kang Mus nggak pernah cerita selama sakit-sakitnya itu nggak pernah cerita ke teman-teman ya? Nggak ada kabar berita apapun. Iya. Insya Allah mudah-mudahan doa terbaik dari saya untuk Kang Mus. Sekali lagi, ini adalah salah satu penghormatan yang terakhir untuk Kang Mus. Boleh jasadnya pergi, tapi namanya tidak akan pernah hilang. Namanya selalu ada dalam hati. Sosok beliau bisa dikatakan humble, mau meriding siapapun ketika bermain, dan mau membangun siapapun yang kira-kira ingin bisa dibangun. Mohon maaf saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Izin dibuka untuk maaf seluas-luasnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya Atas nama keluarga besar. Bapak Eki Kusnandar atau yang biasa dipanggil Kang Mus ya. Cukup fenomenal. Semoga almarhum Husnul Khotimah. Saya mewakili keluarga dari asal. Saya Cing Abdel dan ini juga KB. Gimana ya, Be? Ya kami atas nama dari keluarga besar asal Trans 7 ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya, yang mana kita juga sama-sama ya pernah kita tahu lah berinteraksi gitu ya sama beliau. Beliau orang Semoga, baik. Semoga husnul khotimah, khair, benar-benar khair, husnul khotimah. Jadi ke depan tentunya kita selalu mengingat mengenang Kang Eki Kusnandar. Ya, sebagai bang sambutan sebagai abang kita. almarhum itu kami orang-orang baik. Almarhum juga husnul khotimah. Amin. Ya, hari ini yang melayat banyak banget ya. Semoga ini sebagai ladang amal yang Amin. dilakukan di dunia ini dapat dijabah langsung. Semoga diterima amal ibadah dan surga yang menanti. Amin. Amin, amin, amin. Oke, makasih. Ada kan? Terulang kapus semua. Panas. Tidak apa pada almarhum sendiri bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita kehilangan lagi seorang aktor yang sangat luar biasa, Kang Gus. Semuanya dia diterima amal ibadahnya dan bagus.
luaskan terus juga. Jujur Anies secara langsung dengan beliau memang sangat jarang banget pada satu produksi. Beliau orangnya sangat baik dan humble banget lah ya, nggak neko-neko lah ya. Memang latar belakangnya kuat dalam presiden, jadi nggak merasa beliau sebagai seorang aktor, seorang selebriti, seorang yang terkenal. Dia sangat humble. Dia membaur hasil dengan teman-teman yang lain juga sangat akrab. Itu sih yang bisa buat saya. Ini mau pelajaran juga buat teman-teman, terutama buat saya, bagaimana kita bersikap untuk dunia peran kita di industri kita supaya kita tetap humble dimanapun kita berada, tetap care, tetap menjadi biasa aja buat siapapun, buat semua orang. Bang, ada cerita nggak sih Bang atau komunikasi sebelum sakit pada almarhum sendiri? Enggak sih, enggak ada komunikasi sama sekali. Dan justru kita kaget, hari ini kaget terhadap pemerintah. Ini lagi latihan, kita udah terus terus kabar di media sosial. Terus kemudian dari kita ya, tidak banyak kita berdoa. Kita kaget semuanya. Artinya ya begitu cepat ya Kang Edi. Dunia hiburan masih begitu kan Kang Edi. Setelah kemarin sahabat kita juga dia sekarang juga meninggal. Jadi doakanlah sahabat-sahabat kita yang telah meninggal kita, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berikan maghfirahnya. Bang, tadi kan datang ke rumah duka, terus datang juga ke makam. Begitu dekat dengan almarhum, akhirnya usia. Ya kita sebagai sama muslim ya punya kewajiban bagaimana kita mengaji, ya sholat, ya mudah-mudahan salah satu amal jadi apa yang menjadi erat-eratan juga ukhuwah Islamiyah. Mungkin terakhir doa dan kedepannya buat sang istri. Baik buat siapapun yang kenal Kang Edi terus, yang senang, yang menjadi fansnya, ya kita doa bersama-sama mudah-mudahan almarhum senantiasa diberi rahmat ibadahnya, yang segala dosa-dosa diluaskan, diterangi di lapangan kuburnya, dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga riyadhah dan jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.